begitu rela segalanya. Hanya untuk kita orang durhaka, kita orang berdosa, Tuhan mau nyawa, serahkan nyawa yang kudus, yang tak bercacat buat kita semua. Saya harap Bapak Ibu setelah lewat Jumat Agung ini, mindset kita tolong diubah sesuai kebenaran Tuhan. Lakukanlah apa Tuhan mau. Kita lihat hari demi hari, kamu lihat berita, kejadian-kejadian tak terduga. Banyak hal yang kita tidak terpikir bisa terjadi. Seperti saya pulang Kalimantan aja, hanya tujuan merayakan ulang tahun mertua sudah 85 tahun. Tapi tak tersangka besok harinya dia jatuh dari kasur, akhirnya operasi. Sehari bersenang-senang, besok menderita sakit luar biasa. Akhirnya bawa ke Pontianak. 2 hari tidur di sana, sakitnya luar biasa, menunggu dokter yang spesialis bedah tulang. Baru Kamis sampai jam 11, setengah 12 tengah malam kami bersama-sama menunggu sana. Baru selesai operasi. Itu suatu hal yang di luar dugaan kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Keluarga kita, diri kita, teman, famili, kita nggak tahu. Marilah kita bersama-sama. Sekarang kita menyaksikan film yang sudah kita rasakan bersama malam ini. Berbicara sama Roh Kudus. Selama yang kita gagal, selama kita tidak memperhatikan, selama ini kita tidak merenungkan visi misi Tuhan dalam hidup kita, marilah kita belajar malam ini dengan sungguh-sungguh. Ambil komitmen bersama Tuhan. Berani berkorban, berani menderita buat pelayanan Tuhan. Saya sampai persiapan ini, kemarin memang saya ditawarin dengan pendeta Max sama Simonya ya. Dia suruh saya jangan pulang. Udah lama gak ketemu. Jadi hari Jumat dan Minggu itu serahkan kepada saya untuk khotbah. Hari Jumat Agung dan hari kebangkitan. Dia bilang, please, ayo lakukan, kita lama, kami membutuhkan engkau khotbah di tempat ini. Ternyata kami kunjungi tempatnya, memang ternyata Tuhan berkati dia luar biasa. Gerejanya masih megah, tadi bagus sekali, nggak seperti dulu. Dan juga dia diberkati, dia punya rumah besar juga. Dia undang, ya, tapi hati saya nggak bisa bohong. Saya nggak bisa menikmati fasilitas yang dia tawarkan, tapi hati saya tetap GDI, Gregorio. Kalau Bapak Ibu tidak mengasihi Tuhan, bagaimana ketika bertemu sama Tuhan di hadapan Tuhan Yesus? Saya bilang, maaf, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan begitu luar biasa kepada saya, tapi saya tetap belum bisa, karena saya tetap pulang. Nah, Bu Mariam, karena bapaknya masih belum begitu fit seutuhnya, dia masih menjaga, akhirnya nginap di rumah dia.
Tadi pagi dia sana merayakan Jumat Agung pagi. Kebanyakan merayakan Jumat Agung hari pagi, Robinson malam, ya. Tapi yang penting sama tujuannya. Oke, Bapak Ibu, jadi setiap tahunnya umat Kristiani seluruh dunia loh Bapak Ibu memperingati apa? Jumat Agung sebagai momen yang paling sakral. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung bukan hanya sekedar libur keagamaan, tetapi merupakan umat mengenang pengorbanan Yesus Kristus yang luar biasa. Jadi kita mengikuti Jumat Agung ini mengingat kembali kasih Yesus yang luar biasa, yang tak terbatas, sudah berikan kepada kita semua Bapak Ibu. Di balik peringatannya, Jumat Agung memiliki sejarah panjang Bapak Ibu. Jumat Agung itu memiliki sejarah, makna, hingga rangkaian ibadahnya. Nah, saya langsung bahas karena waktu. Sebelumnya kita lihat 2 ayat dulu. Terima kasih Bella sama lain. Lupa persiapan ayatnya. Kita baca sekarang. Ia sendiri itu siapa? Tuhan Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Tubuhnya tak bercacat. Tubuhnya kudus, suci. Di kayu salib. Dia mau. Supaya apa? Kita yang telah mati terhadap dosa, hidup kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Lihat Tuhan begitu lelah menderita. Tubuhnya disiksa, tadi kita lihat tubuhnya disiksa, dicabut. Bilu-bilu itu apa artinya dong? Itu daging dari cabut, itu tarik, itu keluar daging. Kalau bahasa Bakha kan dia nyuk sana, lut ada dia kayak lut, namanya bilu-bilu. Dia tungfal penderitanya. Setiap kali cabut pasti dicabut, dagingnya pasti keluar. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak pernah salah, tapi dia mau. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, kita juga mau ikutin teladan Yesus, berani berkorban. Bapak kejar Tuhan, pelayanan Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi. Ayat yang kedua. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia ditikam, disiksa, diludahi, ditampar. Bukan kesalahan dia, tapi pemberontakan. Disuruh tulis apa? Pemberontakan siapa? Kita ini Bapak Ibu. Tapi masih malas baca Alkitab. Masih malas berdoa. Masih malas beribadah. Dia dilemukkan loh oleh karena kejahatan kita loh Bapak Ibu. Hancur semuanya tubuhnya tadi kita lihat. Kenapa kita masih malas?
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Harus kita yang tanggung. Cambuk itu cambuk bukan Yesus. Cambuk kita yang berdosa. Kita yang salah, kita pemberontak. Kita berbuat dosa. Tapi karena kasih-Nya begitu besar kepada kita, Dia mau menanggung. Kalian pinggir. Yesus sendiri datang. Ayo, cabutlah ke saya. Tadi kita lihat tubuhnya, mana ada yang baik. Seluruh dari kepala sampai kaki, nggak ada satupun yang baik. Berdarah, luka. Hanya demi kita, Bapak Ibu. Supaya kita memperoleh keselamatan. Ini Tuhan kita, Bapak Ibu. Maka setiap tahun kan melayani, mengingat kembali, mengenang kembali pengobatan Yesus yang luar biasa. Maka kita tahu apa itu Jumat Agung. Jumat Agung memiliki sejarah panjang, makna, hingga rangkaian ibadahnya. Nah, saya bahas dulu dalam sejarah Jumat Agung secara singkat. Jadi peristiwa penyaliban, kematian Yesus Kristus Sang Juru Selamat manusia terjadi pada abad yang ke-1, yaitu Masehi. Yakni tahun 33 Masehi. Sebagaimana dijelaskan laman National Today. Saya mengutip laman Katolik. Sejarah Jumat Agung didahului dengan cerita pengkhianatan Yudas Iskariot pada malam perjamuan terakhir, diperingati sebagai Kamis Putih. Kalau lihat sejarah memang ada namanya Tri Hari Suci. Tri Hari Suci itu adalah Kamis itu dianggap putih, Jumat Agung, Sabtu itu suci. Karena Tri Hari Suci. Jadi esoknya Bapak Ibu, Yesus ditangkap usai berdoa di Taman Getsemani oleh prajurit. Puluhan orang Yahudi datang bersama Yudas Iskariot yang sudah berkhianat. Setelah ditangkap, Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Hukuman ini dijatuhkan atas perintah dari Pontius Pilatus, seorang gubernur kerajaan Romawi. Penyaliban ini didasari oleh laporan para pemuka agama Yahudi saat itu, mengatakan bahwa Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi. Sebelum dieksekusi, Yesus disiksa. Tadi kita lihat Yesus disiksa dengan cara dicambuk dan diberikan mahkota duri. Mahkota duri itu tajam loh. Kalau kamu ke Israel lihat durinya panjang, masuk ke dalam patok kepala, dalam sekali. Setelah itu tangan dan kaki Yesus dipaku di kayu salib. Yesus bahkan dilontari banyak hinaan. Meski begitu, Yesus tetap sabar dan berdoa agar Allah mengampuni semua perbuatan mereka. Jadi kematian Yesus Kristus di kayu salib memiliki makna sebagai pengorbanan penebusan dosa untuk manusia. Jadi peristiwa ini merupakan puncak pelayanan Yesus di dunia.
Jadi makna kematian Yesus Kristus adalah simbol kasih Allah tak terbatas kepada manusia, kepada kita semua, Bapak Ibu. Bukti bahwa Allah rela mengutus putranya untuk menebus dosa kita semua. Pengorbanan Yesus terakhir memungkinkan semua orang menerima pengampunan Allah di saat Yesus di dunia ini. Di terakhir dunia ini, ya pengorbanan terhadap waktu bersama dengan kita di Getsemani. Semua yang termasuk kita, Yesus memberikan pengampunan kepada kita semua. Jadi pengingat akan belas kasih cinta Tuhan kepada manusia, termasuk kita semua ini. Jadi makna kematian Yesus Kristus simbol dari harapan awal yang baru, menunjukkan bahwa Yesus sangat mencintai umatnya. Menunjukkan bahwa hidup tak akan berhenti ketika menghadapi penderitaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, makna Paskah. Paskah itu merupakan hari peringatan kematian Yesus Kristus. Itu namanya Paskah. Paskah juga dimaknai sebagai hari pengampunan umat Kristen kepada Tuhan. Di saat memperingati Jumat Agung, seluruh umat Kristiannya biasa mengikuti ibadah khusus di gereja. Walaupun perayaannya berbeda-beda setiap tempat, tetapi tujuan sama, yakni mengenang kematian Yesus Kristus. Jadi pengertian Jumat Agung, saya mengutip laman Kristianiati, dia mengatakan Jumat Agung adalah hari suci umat Kristiani untuk memperingati penyaliban Yesus yang kematiannya di Getsemani, tadi di Kalvari. Jadi hari Jumat terakhir sebelum Paskah juga kalau disebut Jumat Suci, Jumat Agung, dan Suci ada disebut juga Jumat Hitam. Itu dari kalangan Katolik. Jadi pada Jumat Agung umat Kristiani mengingat hari di mana Yesus rela menderita dan mati dengan penyaliban sebagai pengorbanan terakhir untuk dosa-dosa manusia. Malam ini, hari ini dianggap sebagai puncak pelayanan Yesus di dunia. Oleh sebab itu diberi sebutan agung. Justru Jumat Agung dapat dikatakan sebagai inti dari Paskah. Dengan baik-baik. Sebab tanpa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tidak akan pernah ada kebangkitan dan juga kemenangan dari kuburan itu. Tanpa kematian di hari Jumat Agung itu, tidak mungkin ada kebangkitan yang mulia dan kemenangan di hari Paskah. Maka makna Jumat Agung, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, peringatan kematian Kristus itu mengingatkan kita akan dosa manusia menyebabkan kematian tersebut. Kembali mengutip laman Kristianiati, Jumat Agung ada hari bergabung dan refleksi bagi umat Kristiani. Jadi perayaan Jumat Agung menjadi pengingat terhadap pengorbanan yang besar yang telah Yesus lakukan untuk seluruh umat manusia. Ini menjadi hari untuk mengingat belas kasih dan cerita Tuhan kepada manusia.
Selain itu, Jumat Agung menjadi simbol dari harapan dan awal yang baru. Ini adalah pengingat bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, selalu ada harapan. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Melalui kebangkitannya, nanti hari Jumat saya khotbah lagi kebangkitan, Yesus mengalahkan kematiannya, membuka jalan menuju kehidupan kekal bagi semua orang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, peringatan wafatnya Yesus Kristus. Tadi pagi saya buka kalender, ditulis wafatnya Yesus Kristus. Dulu kan Almasih. Luar biasa ya Indonesia. Jadi peringatan wafatnya Yesus Kristus atau Jumat Agung merupakan momen penting bagi umat Kristiani untuk merenungkan makna pengorbanan dan kasih Allah tak terhingga. Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya peristiwa sejarah, Bapak Ibu, tetapi mengandung makna teologis mendalam bagi keselamatan manusia. Jadi peristiwa penyaliban dan wafatnya Yesus Kristus memuat sejumlah makna mendalam yang menginspirasi, menggerakkan hati umat Kristen. Pertama, jadi kesetiaan, ketaatan kepada Allah Bapa. Wafat Yesus Kristus merupakan bukti nyata kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah Bapa. Yesus rela menanggung penderitaan, kematian demi mengenapi rencana penyelamatan bagi umat manusia. Ketaatan Yesus ini menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu, untuk selalu setia dan taat kepada Allah dalam segala situasi. Ya, kita harus taat sama Tuhan. Seperti ada setiap musim. Kita harus taat semuanya, Bapak Ibu. Yang kedua, solidaritas kepada manusia. Yesus Kristus tidak hanya mati sebagai manusia biasa, tetapi Yesus mati dengan cara yang hina, yaitu disalibkan di antara dua penjahat. Hal itu menunjukkan solidaritasnya dengan manusia yang berdosa, terbelenggu oleh kuasa maut. Kematian Yesus menjadi simbol kasih Allah yang tak terbatas kepada manusia. Yang ketiga, penebusan dosa umat manusia. Kematian Yesus Kristus di kayu salib bukan hanya pengorbanan biasa, tetapi merupakan tindakan penebusan dosa umat manusia. Allah Bapa rela mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, memberikan keselamatan kekal. Pengorbanan ini membuka jalan bagi manusia untuk kembali kepada Allah dan hidup dalam persekutuan yang kudus. Yang keempat, persatuan kembali umat manusia dengan Allah. Jadi dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Namun melalui wafat Yesus Kristus, manusia beroleh kesempatan untuk kembali dipersatukan dengan Allah Bapa. Kematian Yesus menjembatani jurang pemisah antara manusia dan Allah, sehingga manusia dapat kembali hidup dengan kasih dan anugerah Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mengaplikasikan kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari?
Pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat menunjukkan kasih, kepedulian kepada sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Itu yang pertama, Bapak, Ibu. Kasih kepada sesama. Coba ada video kemarin saya pulang. Jadi kita jangan hanya dengar cerita sejarah, melakukan. Waktu saya pulang, kan sudah ada kesaksian, dan 2 orang memang mengalami musibah. Tim kami langsung ke sananya. Tolong videonya, Bella. Saya ulang lagi, kita dapat menunjukkan kasih, kepedulian kepada sesama manusia, terutama mereka yang membutuhkan. Videonya. Kasih suaranya. Nah, ini kita langsung ke tempat, ya. Dia punya tulang bahu patah. Ini dari saudara Ibu Chai Miao Son. Saya udah terima uangnya 500.000 dari Chai Miao Son. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Udah video. Udah tumbuh Mas. Jadi kalau orang sangat membutuhkan, ketika, tetap jangan ini dulu, tetap yang Ibu itu. So video yang kedua, atau foto. Bukan ini, masih tetap orangnya nih. Bukan ini, satu lagi. Jadi udah video. Satu lagi loh. Oh ada, kamu salah lagi bukan? Ya oke lah, kalau nggak ketemu boleh. Nah ini juga ada. Ketika kami sampai di sana, saya belum memberikan sesuatu kepada dia. Saya tanya, Bu Mariana, kamu kejadian ini apa yang kau doakan? Saya doakan supaya saya cepat sembuh. Saya doakan supaya pulih kembali, bisa bekerja kembali. Dia bagian kebersihan. Dia kebagian kebersihan khusus sekolah. Tapi setiap kali selesai sekolah sudah bersih, dia pasti ke gereja. Membersihkan gereja. Tahun ke tahun. Dia melakukan begitu pengabdi luar biasa. Tidak pernah minta gaji. Dulu cuma kasih 600. Dia bisa beresin bersih semua. Hanya baru kita naikin kepada dia 2 tahun yang lalu. Dia begitu setia, begitu taat. Kita jangan lihat begini kebersihan loh. Dia sebagai WL loh, sebagai single. Dan juga bisa bawa lindungan firman. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kesetiaan ini saya bilang, Bu Maria, walaupun kamu mengalami musibah, tapi Tuhan tahu, selama ini kamu pengabdi, selama ini kamu cinta pada Tuhan, setiap perbuatanmu dicatat oleh malaikat. Maka hari ini kan masalah musibah. Kamu seorang diri yang bertanggung jawab. Kamu bukan seorang diri, tapi ada Yesus ada bersamamu. Maka setelah itu, saya berapa uang yang sudah kamu keluar. Dia nggak pernah, padahal saya telepon berapa kali. Saya mau dengar dia bilang, Pak Ketua, Pak Pendeta, saya udah 2 minggu menjalani pengobatan dengan sensei. Dia nggak berani operasi. Ya, ada 2 minggu. 1 kali sensei urut 200.000 tambah obat. Sudah 2 minggu.
2 hari ke sana. Sudah berapa uang keluar, tapi dia mulutnya nggak tersebut. Pak Pendeta bisa bantu nggak? Dia nggak sebutkan itu. Inilah Tuhan lihat kau ikhlas, murni, setia pada Tuhan. Maka Putra Yoson tergerak, kirim 1 juta bagi 2 orang. Terus saya ketemu satu yayasan, ketemu sama saya. Pas ketemu, sudah lama nggak ketemu kita berdua. Cerita-cerita, akhirnya saya ingat 2 masalah musibah sekolah Bethlehem. Saya sampaikan kepada dia. Setelah saya sampaikan kepada dia, dia tergerak. Lalu di WA ke saya, menurut Pak Efri, berapa yang perlu kami bantu. Saya bilang, itu keputusan bukan di tangan saya. Karena kamu ada yayasan. Kembali keputusan dari yayasan. Berapapun kami tetap menerima dengan sukacita. Besok harinya mau pulang, saya lihat rekening saya masuk tering. Hanya ini yang kirim. Dikirim 10 juta. Yang saya bilang, Bu Mariana, karena kamu begitu mengasihi Tuhan, perbuatan selama ini dicatat. Kamu terpikir nggak hari ini ada Tuhan gerakan orang membantu kamu? Dia nangis, Bapak Ibu. Kaget. Dan kemarin kamu tahu nggak? Kemarin ada dewan datang, Susi U. Kamu doa kan? Padahal kamu nggak kenal dia kan? Dia datang. Dia bantu kamu 3 juta. Berarti kamu sudah 8,5 juta. Bisa tidur tenang, pengobatan, dan miskin. Gajinya sebulan 1,1. Tapi udah musibah begini. Tapi Tuhan sediakan semuanya. Maka kalau kita melayani Tuhan, pengobatan kita selalu dicatat. Yang kedua, orang kedua. Kedua orang ini adalah guru kelas 6, mengajar kelas 6. Penyakit usus buntu. Sakitnya luar biasa. Hanya sampai ke rumah sakit, waktu sebelum operasi sudah pecah. Tapi Tuhan kita luar biasa. Kalau bisa usus pecah itu bahaya Bapak Ibu. Tapi kelihatan tetap sehat. Memang capek. Ya, capek. Dia ada kesaksian cuma panjang waktunya. Ya. Dia ada kesaksian panjang sekali. Bagaimana dia berdoa, cara-cara Tuhan menolong dia. Akhirnya dia juga, saya bilang, kamu sudah berapa hari kamu rumah sakit, menjalani operasi, beli obat, dan konsumsi semuanya pun sudah keluar berapa uang. Dia bilang, Pak Pendeta, saya tidak keluar 1 sen pun. Hah? Kenapa nggak keluar? Semua ditanggung oleh BPJS. 1 sen pun tidak, Bapak Ibu. Luar biasa nggak dia. Kalau Bu ini nggak bisa. Kecelakaan, ingat ya, BPJS tolak. Kecuali kita ngomong. Tapi bohong juga nggak boleh. Banyak orang kecelakaan, aku jatuh ya di kamar mandi, aku turun tangga, macam-macam ya. Itu urusan mereka. Karena supaya dapat bisa dibantu oleh BPJS. Nah, kalau ini nggak bisa. Tahu ada nggak videonya tuh? Mana Bella? Saya cerita kamu siap ya? Nah, ini saya datang, ternyata kos. Dia kos 2 orang sama adiknya. Ini ya kosnya seluas begitulah. 2 kali 2 atau 2 kali 2,5. Karena Tuhan yang lihat di hati ya. Saya percaya kalian pasti banyak berdoa dekat sama Tuhan. Nah, jadi kejadian ini waktu fotonya saya kirim ya ke teman
saya dan yayasan, saya juga ada sedikit konsultasi dengan yayasan tersebut. Sebelah ini Kombala Kaliasin ya. Nah, lewat doa, Bapak sama Ibu ini ada titik uang sama saya. Nanti kamu, saya kasih uang, kamu kasih lihat. Nanti kamu coba kasih yayasan Kirana ya. Kamu ngomong sendiri atau nanti pakai. Ini uang yang titik dari dia. Nah, sebesar 5 juta ya. 5 juta kamu ngomong yayasan Kirana. Bilang saya sudah terima 5 juta. Terima kasih yayasan Kirana. Ngomong suara juga. Terima kasih untuk Yayasan Kirana yang telah membantu untuk mensponsori, untuk membantu segala dalam bentuk uang. Terima kasih, biarlah yayasan ini terus mengalami kemajuan dan Tuhan Yesus memberkati. Dari uang ini pakai kebutuhan ya, kesehatan. Dia tidak keluar sama sekali. Ditanggung oleh BPJS. Dia bilang mungkin doa kamu, mungkin kamu ada keperluan lain. Ditambah Ibu saya Nielsen juga 500. Dia terima, terkejut. Kok ada orang bisa membantu saya? Nah, inilah kamu, karena kamu pengabdi sebagai guru. Selama ini honornya nggak tinggi. Saya juga nggak tahu kamu bisa kos, pakai motor, ngajar 1.200.000 setiap bulan. Saya nggak tahu cukup atau tidak, tapi dia tetap senang, sukacita. Maka setiap kejadian Yesus datang beracara. Orang yang setia, Bapak Ibu. Jadi saya ulang lagi, bagaimana kita dapat mengaplikasi kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita dapat menunjukkan kasih, kepedulian kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan, seperti mereka sangat membutuhkan. Kedua, kita dapat belajar untuk mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita, seperti Yesus mengampuni dosa mereka. Jadi kita masih ingat keluarga kita, saudara kita, famili kita, teman, apapun, tempat kerja, di kantor, dimanapun. Yesus aja tidak salah, masih mengampuni orang yang menyiksa dia, bahkan membunuh dia. Mulai hari ini, ketika pulang ke rumah, berutut, Tuhan, selama ini orang ini yang saya benci, selama orang ini sangat melukai hati saya, selama ini orang inilah gara-gara dia aku jadi begini. Minta pengampunan, mengampuni dia, mengasihi dia. Yesus sebagai teladan bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita dapat meneladani ketaatan Yesus kepada Allah Bapa dengan hidup sesuai kehendak. Dan kita harus taat pada Yesus juga sesuai kehendak Yesus. Apa yang Yesus suruh kita ikutin. Misi visi Yesus kita jalani, Bapak Ibu. Kita seperti Yesus taat kepada Allah Bapanya. Mari kita jadikan momen Jumat Agung sebagai kesempatan untuk pertama memperdalam iman, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, memperbaharui komitmen kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus, mensyukuri kasih pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi umat manusia. Mari kita jadikan momen Jumat Agung ini sebagai kesempatan pertama memperbaharui iman kita, komitmen kita kepada Allah. Kita juga diajak untuk menunjukkan kasih, kepedulian kepada sesama seperti telah Yesus teladankan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri berdoa. Kalau bisa nyanyi satu lagi bagus ya. WA ingat tadi itu.
没事那刻耶稣跟你穷财，没事直接setiap musim. Waduh, kalau kita lihat pelan-pelan ini ya, walaupun saya belum bisa, tapi kata-katanya bagus sekali. Tambah suara merdu, si Alin nyanyi, lagunya tambah bagus lagi ya. Kalau saya nyanyi pasti tidur semua ya. Haleluya. Nanti langsung penjaman kudus ya setelah lagu ini. Persiapan semua, bisa berdiri, maju ke depan bagi bertugas sekalian nyanyi. Kami mengikuti-Mu sepanjang hidup kami. Karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau sangat mengasihi kami. Bukan hanya sebagai kata-kata. Tapi perbuatan. Membuat kami ada hari ini. Engkau rela menderita. Engkau rela disiksa, dihina, dicambuk, ditampar, didudahi. Engkau tetap mengasihi kami dengan luar biasa. Pada malam ini Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Selama ini kami masih sombong. Selama ini kami egois. Selama ini kami tidak peduli penderitaan-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kami tetap hanya melakukan sesuai apa yang kami mau. Kami mau berubah, Roh Kudus. Kau selalu ada bersama kami. Berikan kami hikmat pengetahuan.
supaya kami bisa merenungkan pengorbanan-Mu sedalam-dalamnya, supaya kami bisa berubah mulai lewat Jumat Agung ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menghampiri perjamuan kudus. Kami tetap mengingat kembali kasih-Mu begitu tinggi, begitu lebar, begitu panjang, begitu dalam, hanya untuk kami orang berdosa. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Haleluya. Amin.